Dan kita akan langsung melihat kondisi jemaah haji baik yang masih di tanah air maupun yang sudah berada di Tanah Suci. Sudah ada dua rekan saya, reporter Bikaira Amar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur dan juga Lukman Rozak di Madinah, Arab Saudi. Saya ke Mikaira di Jakarta terlebih dahulu. Kaira, malam ini kan kelompok terbang atau kloter 6 dijadwalkan tiba di Asrama Haji. Bagaimana pantauan Anda di sana, Kaira? Ya, selamat malam Diana. Laporan terkini dari embarkasi DKI Jakarta, tepatnya di Asrama Haji Pondok Gede ini. Mungkin bisa dilihat di belakang saya, lokasi ini sudah mulai dipenuhi oleh para calon jemaah haji kloter ke-6 yang diantarkan oleh keluarga maupun kerabat terdekat. Mungkin foto jenazah saya bisa memperlihatkan bagaimana suasana terkini, di mana di dalam data yang kami dapatkan dari Kementerian Haji dan juga Umroh pada kloter ke-6 ini sebanyak 441 jamaah akan memasuki asrama haji ini dan juga direncanakan akan berangkat pada esok hari, tepatnya pada siang hari besok. Nantinya para calon jemaah haji ini akan diarahkan untuk melaksanakan rangkaian teknis, yakni proses registrasi mulai dari cek kesehatan sampai nantinya adanya aktivasi kartu nusuk, di mana pada haji tahun ini kartu nusuk ini diaktifasi tepat di asrama haji ini, tidak lagi di tempat kedatangan di Madinah tentunya. Untuk melihat bagaimana persiapan dan juga cerita dari calon jemaah haji pada kloter ke-6 ini, saya akan coba berbincang dengan salah satu jemaah haji yang akan berangkat pada esok hari di kloter ke-6 ini. Halo, selamat malam Kak. Iya. Oke, mungkin boleh tahu namanya siapa? Hesti namaku. Oke, Kak Hesti, ini kelihatannya cukup muda ya. Ini kalau boleh tahu umur berapa Kak? Buat sekarang umurku masih 23 tahun. Oke, Kak Hesti, mungkin boleh diceritakan kenapa sih bisa berangkat haji di usia yang terbilang cukup muda ini? Oke, awalnya emang didaftarin ya sama keluarga di umurku masih 10 tahun dan ternyata alhamdulillahnya bisa berangkat di umurku yang 23 tahun ini. Menunggu sekitar 13 tahun. Oke, mungkin boleh digambarkan Kak bagaimana perasaannya untuk hari ini karena besok berangkat ya? Iya benar, besok berangkat. Perasaannya deg-degan sih karena sebelumnya kan aku juga belum pernah berangkat ya ke sana. Nah, jadi benar-benar mixed feeling lah rasanya hari ini. Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan mungkin bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan esok hari? Oke, buat persiapannya sih pastinya dicari ya doa-doanya di sana, terus outfitnya buat di sana, terus terutama sih buat kesehatan ya. Aku nge-gym sih buat sebelum persiapan berangkat haji ini. Oke, mungkin boleh dikasih tahu Kak apa harapannya baik itu akan berangkat ataupun setelah pulang nantinya? Oke, harapannya sih bisa jadi hajah yang mabrur, terus juga buat kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi contoh buat teman-temanku kedepannya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Esti. Semoga selamat dalam perjalanannya dan juga pasti menjadi hajah yang mabrur tentunya. Oke, itu tadi bincang-bincang saya bersama salah satu calon jamaah haji termuda yang ada di kloter ke-6 ini. Kalau bisa kami menginformasikan bahwasanya pada musim haji kali ini total jemaah haji yang sudah berangkat sebanyak 22.051 jemaah dari 56 kloter. Dan juga berdasarkan data yang kami himpun dari Kementerian Haji dan juga Umroh, per hari ini sudah sebanyak 17.747 jemaah dari 45 kloter sudah tiba di Madinah. Dan juga kami berdasarkan data yang kami kutip dari Kementerian Haji dan juga Umroh menghimbau kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming untuk haji cepat, haji tanpa antrian ataupun haji tanpa daftar resmi, karena memang dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri menegaskan bahwasanya ibadah haji hanya bisa dilakukan dengan visa haji, tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan visa ziarah, visa turis ataupun visa kerja, karena memang jika terdapat jemaah haji nantinya yang memang tidak memenuhi syarat ataupun mempunyai visa selain visa haji akan ditindak tegas oleh pemerintahan Arab Saudi, baik itu nantinya ada deportasi, penahanan, bahkan nantinya embargo selama 10 tahun. Itu yang dapat saya laporkan kembali kepada Anda, Diana. Baik, berarti kloter ke-6 jemaah haji dari Indonesia ini sudah tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Maka selanjutnya saya mau ke Madinah bersama dengan Lukman Rozak. Lukman, bagaimana kondisi jemaah haji dari Indonesia yang sudah tiba di Tanah Suci? Apa rangkaian ibadah yang sedang dilakukan di sana?
Baik, terima kasih Diana. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Bisa kami laporkan gelombang kedatangan jamaah haji dari berbagai embarkasi di Indonesia saat ini sudah mencapai hampir kurang lebih 56 kloter dengan total jumlah jamaah kurang lebih 22.300 sekian. Para jamaah haji ini tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz dengan kondisi berbagai macam kondisi ya. Ada yang masih sehat, ada yang sudah kelelahan, ada yang sakit, bahkan ada yang pingsan saat berada di dalam pesawat. Hal ini dikarenakan karena memang jumlah lansia atau jamaah haji lansia asal Indonesia ini cukup besar, yakni hampir mencapai 80% dari total jamaah haji yang berangkat tahun ini, yakni 221.000. 80% ini atau 170.000 ini adalah merupakan kelompok yang kesehatannya itu sangat risih atau beresiko tinggi. Artinya jamaah haji yang risih ini membawa komorbid, diantaranya adalah hipertensi, terus kemudian penyakit jantung, gula darah, ataupun penyakit yang lainnya. Untuk mengantisipasi hal ini, tim petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 telah menyiapkan berbagai antisipasi, yakni klinik kesehatan haji Indonesia, terus kemudian menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, diantaranya menempatkan tenaga medis di pos-pos hotel, di sektor, di hotel dan sebagainya. Tak hanya itu, tim kesehatan juga dibekali dengan berbagai macam keahlian, diantaranya adalah mengobati, menggendong, terus kemudian membawa obat-obatan P3K. Jadi ketika ada jamaah haji yang memang terserang penyakit, bisa langsung ditangani dengan cepat. Setelah tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, para jamaah haji ini selanjutnya akan dibawa ke hotel masing-masing untuk dijamu makanan tentunya. Setelah itu mereka bisa dapat melakukan aktivitas ibadah, dan tentunya yang menjadi spot favorit atau menjadi spot wajib adalah Ar-Raudhah. Raudhah ini adalah salah satu tempat ijabah, tempatnya di antara makam Nabi dan mimbar Rasulullah SAW. Di tempat inilah konon kabarnya memang doa-doa yang kita panjatkan itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, di Masjid Nabawi juga terdapat makam Rasulullah, di mana para jamaah bisa setiap hari, setiap saat berziarah ke makam Rasul tanpa mendaftar di nusuk. Jadi perlu diketahui Diana bahwa nusuk ini kalau di Madinah atau di Nabawi itu hanya berlaku ketika kita mau beribadah di Raudhah. Tapi kalau ingin berziarah ke makam Nabi, bebas, tidak ada pendaftaran nusuk, dan semuanya bebas di waktu kapanpun bisa berziarah ke makam Nabi. Dan Masjid Nabawi sendiri merupakan masjid yang dibangun oleh Nabi dan saat ini memiliki arsitektur yang sangat indah. Jadi di sana itu terdapat ratusan payung raksasa yang siap memayungi para jamaah haji dari panas, terik, dan hujan. Dan tentunya suhu di Masjid Nabawi sendiri sangat dingin karena difasilitasi oleh air conditioner atau pendingin ruangan yang sangat dingin. Jadi jamaah haji apabila kepanasan di luar ruangan bisa mendinginkan diri atau mendinginkan badan di ruangan Masjid Nabawi sambil berzikir, beribadah, membaca Al-Quran, dan beramal soleh lainnya, bersedekah tentunya. Seperti itu, Diana. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak dari Madinah. Sebelumnya ada Mikaira Amar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.